Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Masuk dalam bab man sabbad dahra faqad adallah azza wa jalla. Siapa yang mencaci maki masa, maka sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, mencaci maki masa dimasukkan dalam pembahasan kitab tauhid. Karena cacian kepada masa, kalau diyakini masa itu pelaku, misalkan kemarau panjang itu yang membuat kemarau itu masa, maka kesirikan yang besar. Kesirikan yang besar. Yang kedua, kalau misalkan tidak diyakini pelaku, masa itu Allah yang ngatur. Berarti hakikatnya dia mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bertolak belakang dengan tauhid. Karena tauhid itu konsekuensinya adalah mengagungkan. Yu'adzim sya'airallah. Kemudian penulis membawakan surat Al-Jasiyah ayat 24. Waqalu, dan mereka berkata. Yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini munkirul ba'si. Orang yang mengingkari hari kebangkitan, enggak percaya adanya kehidupan akhirat. Mahiya illa hayatuna dunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahru. Wa malahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Mereka mengatakan tidaklah ia kecuali kehidupan dunia. Jadi hidup itu ya hanya di dunia. Nanti kalau sudah di dunia mati ya selesai. Sampai kalimat mereka itu rahim yang mengeluarkan, bumi yang menelan. Itu kalimat mereka. Tidaklah kehidupan kecuali kehidupan di dunia. Kita mati, kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Apa maksudnya tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa? Artinya kalau seorang binasa itu hanya mururuz zaman. Berlalunya waktu. Oh, ya memang itu sudah waktunya hancur. Ya. Jamaah hormati, kelanjutan ayat, dan tidak ada bagi mereka tentang itu ilmu. Dan tidaklah mereka kecuali hanya yadunnun, hanya sekedar berprasangka. Ayat ini
memberikan kepada kita pelajaran ditetapkannya hari berbangkit. Bantahan kepada orang yang mengingkari hari kebangkitan. Yakni itu tadi, ucapannya tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Setelah itu nggak ada kehidupan lagi. Kalau bahasa di negeri kita, ada nenek-nenek itu ngomongnya penghayal-penghayal negeri akhirat. Jadi kalau mengharapkan kebaikan akhirat itu, bahasanya hanya sekedar hayalan. Hanya sekedar hayalan. Alasannya karena belum ada orang yang pernah membuktikan. Nah, kalau masalah iman, orang membuktikan, ya buat apa keimanan? Ujian keimanan itu justru seperti itu. Jamaah hormati, ditetapkan hari berbangkit. Kalau seorang meyakini akan ada hari berbangkit, semangat amal. Takut maksiat. Kalau terluput dari perkara dunia, mendapatkan hiburan. Oh, nggak apa-apalah dunia. Nanti kalau seorang beribadah kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awabahu khairan minha. Ini ditetapkan hari berbangkit. Kemudian bantahan kepada orang yang mengingkari hari kebangkitan. Di masa sekarang, mengingkari hari kebangkitan itu banyak. Makanya sampai ada istilah, kalau lihat gapura kuburan, itu wismo langgeng. Rumah keabadian. Karena keyakinannya kalau sudah mati, wis salawasi di situ. Padahal kematian alam barzah itu cuman persinggahan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini sudah merasuk. Iya. Sampai nanti kalimat-kalimat, monggo yen boten wonten kepentingan mengiringkan ke tempat peristirahatan terakhir. Padahal alam barzah itu bukan peristirahatan terakhir, hanya sekedar persinggahan. Ini yang pertama. Yang kedua, damu man yansubul hawadisa ila dahri. Celaan kepada orang yang menisbatkan kejadian itu kepada masa. Kepada masa. Ini hati-hati. Jadi kalau misalkan kok ini banyak musibah, ini memang masanya elek. Masanya yang jelek. Bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tadi disampaikan, kalau diyakini masa itu fa'il, pelaku yang menjadikan sesuatu itu terjadi kejelekan, maka syiriknya syirik besar. Syiriknya syirik besar. Tapi kalau tidak meyakini sebagai pelaku, kayak pertemuan yang lalu dibahas tentang bintang. Mutirna binau'in kada wa kada. Kami diberi bintang, ya diberi hujan karena munculnya bintang ini. Kalau diyakini hanya sebab turunnya hujan bintang, syiriknya syirik kecil. Tapi kalau diyakini, oh bintang itu sebagai pelaku, itu syiriknya syirik besar. Ini hati-hati, jadi menisbatkan kejadian kepada masa, itu saudara yang saya hormati termasuk tercela. Kadang ada kalimat yang seakan-akan itu indah, hanya waktu yang bisa menjawab. Hanya waktu yang bisa menjawab. Apa maksudnya? Kalau yang dimaksudkan semuanya itu nanti waktu yang menentukan, bahaya ini. Ini berbahaya. Pelajaran yang kedua. Yang ketiga, ana man nafasyai'an fahuwa mutalabun bidalil ala nafsihi kal musbit. Siapa yang menafikan sesuatu, maka dituntut dalil. Dituntut dalil. Ya, sebagaimana orang yang menetapkan. Ketika orang mengatakan mahiya ila hayatuna dunya, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia ini, maka dituntut wa malahum bidzalika min ilmin. Ternyata tidak ada ilmu. Coba ilmunya mana? Kan kalau seseorang berbicara perkara yang gaib, sumber ilmunya cuma dua. Quran, hadis. Kalau orang berbicara yang gaib, keluar dari ketentuan Quran dan hadis, pasti dia menyimpang. Pasti dia nanti akan tersesat. Makanya wa malahum bidzalika min ilmin. In hum illa yadunnun. Tidaklah itu kecuali hanya prasangka.
Hanya sekedar prasangka. Dan ternyata semua kalimat yang menyelisihi dalil seputar perkara yang gaib itu munculnya hanya sekedar prasangka. Munculnya hanya sekedar prasangka. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat, anad-dhanna la yu'tamatu alaihi. Fil istidlali fil aqaidi. Prasangka itu tidak dijadikan sandaran dalam pendalilan akidah. Tidak diperbolehkan. Untuk pendalilan akidah tidak diperbolehkan. Akidah itu harus dibangun di atas sesuatu yang meyakinkan. Don itu kalau makna yang umum prasangka. Tapi nanti kalau dalam makna khusus itu maknanya bukan prasangka, meyakinkan juga bisa. Seperti dalam ayat inni donantu anni mulakin hisabiyah bahwa fi isyati radiyah. Sesungguhnya aku meyakini. Jadi bukan aku kira. Aku meyakini. Donantu anni mulakin hisabiyah. Kelak akan menemui hisab. Saudara yang saya hormati, ini ayat yang dibawakan oleh penulis. Kemudian dibawakan hadis yang sahih. Dari hadis Abu Hurairah. Dari Nabi SAW beliau berkata, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, yu'dini ibnu Adam yasubud dahra. Wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam itu menyakitiku. Walaupun nanti akan diterangkan maksud menyakiti itu bukan berarti nanti menjadikan kesempurnaan Allah berkurang. Kan kalau makhluk disakiti itu berkurang, menderita. Wah, dia menyakitiku. Ya, sampai kalau tulisan-tulisan di luar itu mantan menyakitkan. Ya, itu tersakiti. Makanya kalau lihat orang yang dulu dia cintai, kemudian setelah itu meninggalkan, itu kalau sengsara, wah senang. Tapi kalau bahagia, menyakitiku, tersakiti. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu walaupun kata Allah yu'dini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, itu maksudnya ya tanakosuni. Mereka meremehkan, mengurangi kesempurnaan berkaitan dengan sifatku. Ya. Nah, salah satu meremehkan Allah, mengurangi haknya Allah itu mencaci maki masa. Sementara ana dahru, kata-kata ana dahru itu ana sahibud dahr, mudabirul umur. Makanya nanti jangan dikatakan Allah memiliki nama ad-dahru. Karena itu bukan nama Allah. Jadi masa itu bukan nama Allah, hanya maksudnya pemilik masa atau mudabir yang mengatur masa. Yang mengatur masa, malam, siang, ya. Kemudian berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan nikmat, itu yang ngatur Allah. Makanya ya, ada orang yang bertanya itu diantaranya berkaitan dengan ayat. Wa manursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami kirim ayat-ayat kecuali untuk membuat takut kepada Allah. Kan kadang ada orang punya kemaksiatan, Allah kasih musibah. Itu untuk takut kepada Allah. Tapi kadang muncul pertanyaan. Apa muncul pertanyaannya itu? Loh, sana lebih fasik, lebih maksiat. Ini kok nggak pernah kena ujian? Nggak pernah kena ujian. Wong kafir, blegedekan, tapi kok negaranya aman terus? Saudara yang saya hormati, yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan, wah ini nggak adil. Itu namanya protes. Semua yang ngatur Allah li hikmatin azimah. Karena mengandung hikmah. Aku itu ad-dahr. Artinya aku yang mengatur, yang memiliki masa. Aku yang bolak-balikan malam siang. Jadi dalam riwayat la tasubud dahra fa innallahu wad-dahru. Jangan kalian caci maki masa, sesungguhnya masa itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini pelajaran pertama, haram mencaci maki masa. Ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar menghabarkan, misalkan, wah adem banget, panas banget, penghabaran bukan maksudnya mencaci, tidak terlarang. Tapi kadang kan orang awam mencaci. Yang saya pernah itu pas pengajian, jadi pengajian malam, pengajian akbar gitu,
Begitu datang udan. Pun saya pernah cerita. Itu tanya, udanan tat? Enggak Pak, nggih gerimis-gerimis tok. Ya, gerimis-gerimis. Kata dia, udan yang ngene iki nganyelke tenan kok. Itu namanya mencaci maki masa. Iya. Menurut dia, kudune itu beras, rampung. Sing apik ngono kuwi katanya. Lho kok ngatur Allah? Kok ngatur Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu berbahaya sekali. Jangan caci maki masa. Jangan caci maki masa. Ini masanya mengelek tenan. Nah, masa sial. Jangan. Tidak diperbolehkan. Haram hukumnya mencaci maki masa. Kenapa? Karena masa itu Allah yang miliki, Allah yang ngatur. Ini yang pertama hukumnya haram. Makanya orang yang beriman termasuk akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhadap semua ketetapan Allah diterima dengan ridho dan sabar. Pokoknya ridho, sabar. Ridho, sabar. Apapun dijalani dengan yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wujubul imani bil qada'i wal qadar. Wajib mengimani al qada' wal qadar. Semua ketetapan itu wajib diimani. Akan benar, keimanan kepada qada' dan qadar itu kalau terkumpul padanya 4. Semua yang terjadi Allah ilmui, Allah tulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan. Dan semua yang Allah kehendaki, Allah ciptakan baik. Kenapa kok baik? Karena takdir baik buruk itu hanya dalam pandangan makhluk. Kalau di sisi Allah, semua ketetapan Allah itu baik. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Ini saudara yang saya hormati, yang kedua, wajib iman kepada takdir. Yang ketiga, ana dahra khalqun musahharun. Masa itu makhluk yang diatur. Makanya kalau masa yang disalahkan, angin ini hujan. Ya, kurang ajar tenan misalkan. Ya, siapa yang ngutus angin? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada angin, mungkin anginnya kenceng, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadirih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarri hadirih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini. Kebaikan apa yang ada di dalamnya? Kebaikan apa yang diutus dengannya? Aku berlindung dari kejelekan angin ini. Kejelekan apa yang di dalamnya? Kejelekan yang apa diutus dengannya angin. Ini teladan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan mencaci, karena mereka hakikatnya hanya diutus. Hanya diutus. Walaupun terkadang utusan Allah kayak angin, itu diutus kadang untuk memberi peringatan. Kayak hujan itu Allah turunkan tempat tertentu, hujannya rahmat. Tapi tempat yang lain, wah jadi masalah. Jadi berita yang Kalongan ya. Wah ngeri itu. Ya musibah besar. Yang satunya lagi di mana? Banyumas yang katanya tanah bergerak. Wah itu kan Allah yang utus, Allah yang ngirim. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, anal halqa qad yu'dunallaha bitanakus wala yadurunahu. Makhluk itu terkadang menyakiti Allah dengan meremehkan. Allah Subhanahu wa taala dikurangi, tidak diagungkan. Makanya kalau orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan haqqa qadrih. Dengan sebenar-benar pengagungan. Dengan sebenar-benar pengagungan. Orang musyrik senengnya kuburan, itu kan nggak ngagungkan Allah. Ya, masa Allah kok bisa ditekan dengan makhluknya? Jadi kalau njeluk langsung rawai, tapi kalau lewat situ, engko sing njeluk nih dipaksa karo dhek Allah manut. Wal iyadzubillah. Itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini saudara yang saya hormati, Allah itu diremehkan, yaitu menyakiti Allah, tapi la yadurrunahu, tidak memberikan madarat. Apa mungkin? Orang disakiti tapi tidak kena madarat? Mungkin. Ada orang tertentu? Ya, dibully macam-macam, orang nggak gas. Tapi ada orang tertentu, begitu dibully, itu langsung, wah sudah,
badannya sakit, nggak selera makan. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah permisalan yang maha tinggi. Allah diremehkan, tapi Allah tidak tertimpa madarat. Allah tidak tertimpa madarat. Ini kandungan dari hadis. Ya, selesai. Berarti satu bab, satu ayat, satu hadis. Setelahnya, at-tasami bi qadil qudot wa nahwihi. Pembahasan ini tentang larangan bernama dengan hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim tidak diperbolehkan. Karena hakimnya para hakim itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang semisal dengan itu. Semisal dengan itu banyak sekali nanti. Misalkan ya Sultan Salatin. Sultan Salatin. Jadi penguasanya para penguasa. Ya, raja di raja. Ya, Malikul Amlak. Ada lagi nanti Sayyidus Sadat. Sayyidus Sadat. Banyak itu. Kalimat-kalimat yang seperti itu kurang pengagungan kepada Allah. Kurang pengagungan kepada Allah. Makanya ada syirik dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan hadisnya Abu Hurairah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Dari Nabi SAW beliau berkata, "Inna akhna'a ismin indallah rajulun yusamma Malikal Amlak." Sesungguhnya nama yang paling tercela di sisi Allah. Seseorang yang dikasih nama raja di raja. Raja di raja. Ini tercela. Kemudian la malika ilallah. Karena tidak ada pemilik yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari kiamat, mana yang katanya raja di raja? Mana yang katanya punya kuasa? Enggak ada yang bisa menjawab. Berkata Sufyan, mislu syahansyah. Kata Sufyan, di antaranya lah syahansyah. Syahansyah itu maknanya sama dengan Malikul Amlak, tapi dengan bahasa Ajam. Dengan bahasa Ajam. Kalau bahasa Jawa itu Gusti Hangabei. Hangabei itu. Hangabei itu kan berarti yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ini hati-hati ini. Hati-hati ini. Ini masuk padanya syahansyah. Kemudian dalam riwayat aghyadu rajulin Allah yaumal qiyamati wa ahbathu, laki-laki yang paling Allah murkai di hari kiamat dan yang paling buruk. Dan yang paling buruk. Itu nama-nama yang seperti itu. Saudara yang saya hormati, faedahnya hadis pengharaman penamaan dengan qadhi qudot. Hakimnya para hakim. Ya. Ini hati-hati. Nanti bahasa yang lain, pokoknya kalau itu merupakan sifat yang hanya layak bagi Allah, disematkan kepada makhluk, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wajib memuliakan nama Allah. Termasuk pemuliaan nama Allah itu, jangan sematkan nama Allah untuk selain Allah. Ini perilaku orang musyrik. Lata itu bentuk mu'anas dari al-ilah. Al-ilah sifat Allah. Dikenakan kepada berhala. Lata. Uzza mu'anas dari Aziz. Aziz itu nama Allah. Kemudian disematkan kepada berhala Uzza mu'anas. Manat itu berasal dari Manan. Manan, nama Allah, zat yang maha memberi anugerah. Ya, disematkan kepada yang lain. Manat. Ini wajib dimuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nama Allah boleh dipakai dalam penamaan makhluk, tapi harus ada penghambaan. Ya, misalkan Allah Abdullah, Al-Aziz Abdul Aziz. Apalagi kalau sifat yang itu khusus bagi Allah, nggak boleh. Kalau Aziz itu kan bisa raja misalkan. Pembesar masih boleh. Aziz mau nyandi, boleh. Tapi kalau itu yang sifat bagi Allah, Ghafur. Jenenge sapa? Abdul Ghafur. Dipanggilnya Ghafur, nggak boleh. Tidak boleh. Abdul Ghafur. Sama kayak Abdullah. Nyeluk Idul, nggak boleh. Nyeluk Allah, nggak boleh. Harus dengan nama Abdullah. Abdullah. Ini pemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-hasu ala tawaddu. Hasungan seseorang itu tawadhu. Kadang seseorang bernama dengan nama-nama kebesaran.
jeneng muki kegeden. Iya. Kegeden itu artinya tidak layak, tidak layak. Kan banyak orang yang kasih nama itu misalkan dulu itu ada orang kasih nama anaknya itu apa? Pokoknya nama-nama yang itu sebenarnya tidak layak. Mungkin apa secantik-cantiknya wanita di dunia, tapi dengan bahasa Arab. Iya. Ajmalu jamilah misalkan. Wih jenis berlebihan. Berlebihan. Iya. Saudara yang saya hormati, ada nanti misalkan ya secerdas-cerdasnya orang cerdas. Itu juga berlebihan. Walaupun mungkin bahasa Arab atskia. Wah, itu nanti wah, cerdas-cerdas orang yang cerdas. Ini hati-hati, jadi penamaan-penamaan yang tidak mengantarkan ketawaduan itu dihindari. Sampai Syekh Muhammad Nasruddin Albani itu nama beliau sendiri beliau kritik. Nasiruddin. Nasiruddin kan pembela agama, itu enggak tawadu. Walaupun mungkin beliau memang betul membela sunnah. Tapi itu bertentangan. Kayak Saiful Islam, pedangnya Islam, tidak diperbolehkan. Iya, Saifuddin maksudnya. Jadi nama-nama yang seperti itu asalnya. Jadi kalau ada unsur yang di situ jamaah hormati itu ya meninggalkan ketawaduan dihindari. Kemudian memilih nama yang sesuai dengan makhluk. Memilih nama yang sesuai dengan makhluk atau gelaran-gelaran yang memang cocok. Memang cocok. Tapi kalau dengan makhluk ya sudah. Pilih aja yang sesuai nama dengan makhluk. Wallahu ta'ala alam, ini satu hadis, satu faedah. Ya, satu hadis, beberapa faedah, ada 3 faedah. Setelahnya, memuliakan nama Allah. Wa taghyiril ismi li ajli dzalika. Dan merubah nama karena pemuliaan kepada Allah. Contoh, zaman Nabi ada nama seseorang itu Abul Hakam. Jadi Abu Suraih itu yukanna Abul Hakam. Beliau itu dikuniai dengan Abul Hakam. Ya, Abul Hakam. Kata Nabi, Innallah wal Hakam. Wa ilaihil hukmu. Al-Hakam itu Allah. Kepada Allah lah hukum dikembalikan. Kok kamu berkuniah dengan Abul Hakam? Lalu dia bercerita, Inna qaumi idah talafu fi syai'in atuni. Jadi kaumku itu kalau berselisih dalam satu perkara, mereka mendatangiku. Kemudian fahakamtu bainahum faradhiya kilal fariqaini. Aku hukumi, kemudian kedua sisi ridho. Nah, ini kan Masya Allah ya. Kalau di masyarakat ada orang yang seperti itu kan luar biasa. A karo B padu. Ini habis carok misalkan. Ono apa toh. Ya. Ini seperti ini. Satunya ngomong ini seperti ini. Rukun aja, rukun. Nanti apa toh? Dirembuk. Kedua-duanya menerima keputusan, Masya Allah. Makanya kata Nabi, ma'ahsana hada. Famalaka minal walad. Alangkah bagusnya ini. Iya. Apalagi kalau nanti yang menjadi pemutus itu bersumber nas. Ada orang rame, gini, tak putuskan menurut Quran dan hadis sepengetahuan kami, misalkan. Gih, nampi. Ma'ahsana hada. Alangkah bagus ini. Kemudian Nabi tanya, famalaka minal walad. Kamu punya anak? Iya. Kultu Suraih Muslim Abdullah. Jadi laki-lakinya Suraih Muslim Abdullah. Kata Nabi, paman akbaruhum. Yang paling tua siapa? Suraih. Kata Nabi, fa'anta idan Abu Suraih. Kalau begitu, nama kunyahmu Abu Suraih. Kunyah itu, kalau laki-laki diawali dengan abun, kalau perempuan diawali dengan umun, itu namanya kunyah. Ya, sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa sudah berkunyah. Ya, anak Muhammad, Pak Muhammad, ya, Bu Muhammad, itu sudah dikenal. Ya. Itu, tapi kalau diwalik jarang. Diwalik itu anaknya dijenengi Pak E. Ya jarang. Walaupun saya dulu di Solo itu punya temen, ya, tapi mungkin ya karapan saja lah. Tiba-tiba nama bapaknya. Saya main ke rumahnya daerah Pacitan. Itu sampai pinggir jalan itu saya sudah bengok-bengok sama teman-teman itu. Ya tak celuk jenenge sopo gitu loh. Ternyata Pak E sing metu. Saya kaget loh. Tiba-tiba jenenge Pak E. Ya, padahal kenalan itu kenalan misalkan kalau orang Jawa kan
Wiryo Dikromo apa itu loh. Itu biasanya nama bapaknya. Lah ini saudara yang saya hormati, idan ya fa'anta Abu Sureh. Kalau begitu kamu Abu Sureh. Saudara yang saya hormati, sisi kesesuaian dengan kitab tauhid termasuk memuliakan nama Allah itu merubah nama karena sebab pemuliaan kepada Allah. Kalau ada nama-nama yang nama itu merupakan nama kekhususan Allah. Al-Hakam itu nama Allah. Kalau Abdul Hakam boleh. Tapi kalau Abul Hakam, bapaknya Al-Hakam. Lalu misalnya diterjemah apa lebih detail, bapak ya Allah. Lalu kan Al-Hakam nama Allah, bapak ya Allah. Ini sangat kurang ajar. Seperti itu tidak diperbolehkan. Lah hadis ini pengharaman meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang nanti mengantarkan tidak ada pemuliaan. Jadi kalau nama-nama yang nanti dikhawatirkan tidak ada pemuliaan seperti Abul Hakam, seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada nama Allah diremehkan nggak boleh. Tidak diperbolehkan karena nama Allah itu Al-Husna. Nama Allah Subhanahu wa taala itu semua nama-nama kebaikan. Itu haram diremehkan. Makanya tanda orang yang takwa itu yu'adzim sya'airallah. Syiar-syiar Allah itu diagungkan. Diagungkan. Apalagi itu nama Allah. Dipakai celelean, pakai gojekan. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Yang kedua. Anal hakam min asma'illah. Hakam itu nama Allah. Nama Allah. Nanti, kalau seseorang pengen tahu nama Allah, cuman pada dua. Satu Quran, yang kedua di hadis. Selainnya tidak bisa dipakai menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bolehnya berdamai dengan berhukum kepada orang yang pantas untuk menjadi penetap, menjadi qadhi. Walaupun bukan qadhi resmi. Kan kalau di mahkamah syariah itu ada hakim resmi. Tapi misalkan kita punya masalah, saya menghormati, kemudian kita ya mencari seseorang untuk menjadi penengah permasalahan kita. Itu diperbolehkan. Walaupun bukan hakim resmi. Bukan hakim resmi. Contoh, suami istri. Saya itu sudah beberapa kali datangi suami istri pengen suruh yang benar itu gimana. Wah, tapi kalau pas hawane panas tuh ya ora iso. Ya, pokoknya perempuan itu kalau ngomong, itu nggak leren-leren itu. Ya, nanti kalau sing lanang nyauri, wah bantah malah patuh. Tapi kalau orang tulus, ayo kita cari penengah siapa yang benar. Nanti apa yang memang itu terbaik kita jalani, Masya Allah. Jadi seperti itu diperbolehkan. Ya, adapun orang jamaah hormati yang prinsip orang Khawarij. Kan orang Khawarij itu salah satu jargon yang mereka teriakan inil hukmu illa lillah. Enggak ada hukum kecuali hanya hukumnya Allah. Enggak ada hakim kecuali hakimnya hanyalah Allah. Itu sebagai bantahan penolakan kepada Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridainya. Ketika Ali dalam berdamai dengan Muawiyah itu dengan penengah. Dengan penengah. Itu langsung, wah ini kufur ini. Padahal Ibnu Abbas ketika mendatangi orang Khawarij yang sekian ribu itu, coba, kenapa kalian keluar dari Ali? Salah satunya, Ali berhukum dengan orang. Berarti kalau berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Cirine wong Khawarij itu tekstual mentah. Ya. Akhirnya apa? Sama Ibnu Abbas, ini urusan darah. Lawang urusan binatang saja ketika misalkan dalam kondisi haram, dalam kondisi hurum itu mengadakan ihram. Kemudian menangkap buruhan. Nanti ganti ya hukuman dendanya itu yang menentukan adalah orang. Yang menentukan orang. Oh, kemarin kamu nangkap kelinci-kelincinya segitu. Ini dendanya sekian. Itu dengan orang. Itu boleh kok. Samun Abbas dibawakan kisah-kisah seperti itu, akhirnya apa? Mereka sekian ribu mau kembali. Allah Ta'ala alam, jadi boleh kalau misalkan kita pengen damai kepada orang, cuman
Kalau damai kita dalam urusan agama, berarti yang paham syariat. Yang paham syariat. Kalau nggak paham syariat ya jangan. Jangan. Makanya ciri orang munafik, kadang ketika ada perselisihan lebih memilih kepada tauhid sudah berlalu dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Karena kalau kepada tauhid iso disuap. Ya, saya tolong bikin fatwa seperti ini, nanti fatwa sekian ratus juta. Wah, rusak ya, rusak seperti itu. Ini sisi kerusakannya. Tapi kalau orang yang beriman itu enggak seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini diperbolehkan. Tapi kalau urusan yang bersikap duniawi, ya kepada yang ahli ruame tentang masalah kesehatan, ya cari penengahnya jangan kepada ustadz, orang mudeng kesehatan misalnya, tapi datangnya kepada dokter. Ini dok, piye ini? Ya, oh ini teorinya keliru. Nah, ini yang benar seperti ini. Nanti penengahnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, yukanna ar-rajulu bi akbari banihi. Seseorang itu berkunyah. Kunyah itu tadi sudah kita sebutkan, nama yang diawali dengan abun atau umun. Dan berkunyah itu tidak harus punya anak. Kayak Aisyah itu kunyahnya Ummu Abdillah. Beliau tidak memiliki anak. Ya, ini boleh. Tapi kalau mau berkunyah, itu dengan nama anak paling besar. Makanya Nabi katakan, siapa yang paling besar? Surai. Ya, anta Abu Surai. Kamu adalah bapaknya Surai. Nanti kalau anaknya paling besar perempuan, siapa namanya? Asma, Abu Asma misalkan. Ya, ya pokoknya nanti siapa anak yang paling besar. Ini yang keempat. Yang kelima, masru'iyatu taqdimil kabir. Disyariatkan mendahulukan yang tua. Dalam syariat itu, tua itu punya hak. Punya hak untuk didahulukan. Pernah Nabi SAW samping kanannya itu orang tua, samping kanannya pemuda, samping kirinya orang tua. Padahal Nabi itu, kalau misalkan bagaimana memberikan hidangan, itu yang tua dulu. Yang tua dulu. Tapi, yang kanan dulu, yang tua dulu. Tapi kebetulan yang tua di kiri, yang samping kanan pemuda. Nabi biasanya mendahulukan yang tua. Makanya Nabi SAW, anak muda, gimana kalau tak kasihkan mbah ini dulu? Kata dia, enggak, saya enggak akan rela hak saya. Karena dia pengen bekas minum Rasul itu, ya menjadi minuman dia pertama kali, mengharapkan keberkahan. Mengharapkan keberkahan. Ini menunjukkan yang tua itu didahulukan. Ya, ini dalam perkara-perkara. Usia tua, dihormati, dimuliakan, sampai sarah periwayatan hadis Jibril. Jadi bukan hadisnya, sarah periwayatannya. Itu jadi sebelum meriwayatkan hadis, Ibnu Umar, kan kisahnya ada dua orang tabi'in, di negerinya muncul bid'ah qadariyah. Jadi semua itu terjadi, itu Allah tahu baru saja. Wah, sangat meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari, tapi belum mendapatkan ucapan ulama. Nah, ini etikanya kalau ada sesuatu yang mungkar, itu coba lihat. Ulama ngomong atau belum. Kalau belum, jangan. Ya, nanti adabnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka haji supaya ketemu sahabat. Ketemulah dengan Ibnu Umar. Ya, akhirnya diapit kanan kiri. Satunya lebih tua, satunya lebih muda. Yang lebih muda itu mewakilkan pembicaraan kepada yang tua. Jadi sikut-sikut. Saya ngomong sing sepuh. Ini sampai seperti itu. Karena memang kalau ada yang sepuh, yang muda jangan. Yang muda jangan. Ini walau ta'ala alam, jadi disyariatkan mendahulukan ya yang tua. Ya. Jangan malah dalil wong tua. Ya, apa nanti kalau dikerek orang nangis, entah cilik dikerek nangis. Ya. Malahin wong tua dikerek nangis ngisi-ngisini. Ya pokoknya dahulukan yang tua. Walau ta'ala alam. Terakhir, masru'iyatu taghyiril ism ghairil munasib ila ismi munasib. Ya, disyariatkan merubah nama yang tidak sesuai kepada nama yang sesuai. Dulu ada masa Nabi itu namanya As. Jadi Al-As atau Asin, tukang maksiat. Kemudian, oh kamu jangan As, Muti, orang yang taat. Orang yang taat. Nah itu silahkan. Kalau seseorang misalkan punya nama
namanya kok nggak cocok. Kan kadang masyarakat kita itu kadang kasih nama jenenge sapa? Cikrak. Wong sini Cikrak. Wong biyen ki dikasih jeneng ape, ora kuat. Akhirnya barang jenenge Cikrak waras sampai sekarang. Nggak boleh, kasih nama itu yang sesuai. Ya, panggilan-panggilan yang baik. Panggilan yang baik. Rosip jangan. Ya, orang yang gagal. Misalkan jangan, tapi kasih nama yang ya orang berhasil, orang sukses dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Berarti 3 bab yang bisa kita baca insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk man hazala bi syai'in fi dzikrullah. Siapa yang memperolok zikir kepada Allah. Jadi memperolok secara agama itu bisa melantarkan pelakunya murtad. Jadi hati-hati. Pernah kita sampaikan kalau gojekan dalam agama boleh, tapi jangan perkara agama. Jangan perkara agama. Gojekan silakan, tapi nanti ada adab. Salah satunya perkara agama jangan dijadikan perolokan. Sekarang kan banyak. Sholat, go konten. Ya, sholat, go konten. Kadang, apa ya, pokoknya perkara-perkara berkaitan dengan syariat agama tinggal celelean. Ini hati-hati tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Ya asalnya nanti kalau semua, karena kalau nggak diurus secara administrasi, biasanya nanti satu saat masih dipanggil. Siapa namanya? As, misalkan. Tukang maksiat. Nah, ini terus satu saat dipanggil. Yeah. Itu terus dipanggil. Jadi kalau bisa ya diurus. Walaupun memang kalau di negeri kita agak sulit. Jadi ada dulu itu temen, malah guru. Itu guru kita itu namanya Jowo. Ya, setelah itu terkenal namanya yang nama bukan Jowo. Tapi sudah terlanjur mulai dari S1-nya, mulai dari STM-nya, semuanya namanya nama itu. Nama itu. Untuk ngurus ternyata juga nggak gampang. Apalagi kalau merubah yang ijazah atau macam-macam ternyata nggak gampang. Iya. Ya, mana sekolahnya harus tutup. Waduh. Wallahu ta'ala. Jadi kalau itu masih boleh mungkin. Masih boleh. Tapi kalau ya panggilannya ada unsur pelecehan nggak boleh. Kayak Syafi'i. Sabi. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau manggil terputus itu malah yang terbaik panggilan yang indah. Rasul itu kepada Aisyah itu panggilannya Aish. Aish itu kehidupan. Ya, itu panggilan yang baik. Ya, ini kalau diputus. Jadi intinya selama bukan nama Allah Subhanahu wa taala itu masih boleh. Tapi kalau nama Allah nggak boleh. Misalnya Abdul Ghafur mau nyandi. Saya dulu punya tetangga itu Abdul Khalik. Khalik itu kan pencipta. Khalik mau nyandi raine. Kalau penciptanya mau nyandi. Iya, ini tidak diperbolehkan. Karena Abdul Khalik. Jadi kalau nama-nama yang di situ penghambaan kepada Allah panggil sempurna. Tapi kalau nama yang di situ ada pada makhluk, kayak nama pada makhluk itu misalkan Rahman, itu zaman dulu sudah ada. Contoh yang lain Aziz, itu seperti Yusuf itu Al-Aziz. Ya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah nama yang itu khusus bagi Allah, nggak boleh. Allah Ta'ala. Kenapa kemarin itu kok dibully itu lagi? Wallahu ta'ala alam. Jadi itu Rasul SAW yang menggelari. Jadi nanti ada syariat-syariat yang kadang tidak dirinci oleh Nabi. Ya, larangan itu pun juga tidak dirinci. Saya terakhir kemarin bahas tentang jihad. Jihad itu Nabi tidak suka kalau kuda kaki depannya belang yang kanan warnanya putih, yang belakang kaki kirinya warnanya putih.
Jadi yang kiri belakang warnanya putih, yang kanan depan warnanya putih. Nabi tidak suka kalau jihad dengan kuda seperti itu. Tapi nggak ada rincian. Tidak ada rincian. Jadi ada perkara syariat, pokoknya sudah seperti itu. Seperti itu. Banyak sekali nanti perkara-perkara yang memang tidak didetailkan. Bahas tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh, qulil ruhu min amri rabbi. Itu tidak diturunkan ilmu kecuali sedikit. Makanya kalau orang berdalam-dalam bahas roh, was, komet itu. Karena Allah saja turunkan ilmu cuman sedikit. Itu nanti wallahu ta'ala alam. Ya sudah, pokoknya itu gelaran yang buruk gitu saja. Dikatakan sebagai kila bunar. Anjing saja itu sudah gelaran buruk. Makanya dalam syariat, lihat. Binatang itu mesti, kalau disebutkan dengan binatang, kebanyakannya jelek. Kebanyakannya jelek. Kecuali kalau misalkan ada lebah. Itu bagus, mukmin seperti lebah misalkan. Tapi kebanyakannya nanti kayak jangan duduk seperti anjing. Misalkan, nanti penyebutan seperti itu tidak diperbolehkan. Makanya para ulama meniru gaya-gaya binatang itu nggak boleh. Nggak boleh. Padahal kalau di kungfu atau di bela diri itu kadang ada jurus-jurus kera, jurus harimau, ya. Itu seperti itu. Ya. Malah kalau di wushu itu jurus paling tinggi itu kan jurus dewa mabuk. Nah, wong mendem masa ditiru. Ya. Nanti atasnya jurus tai chi. Ya. Ini seperti itu kalau dalam syariat itu dihindari. Allah Ta'ala. Cukup ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.